Kanker serviks merupakan kanker yang banyak dialami orang muda. Apakah kamu juga berpikir begitu? Nyatanya, kanker ini mengancam dari orang yang berusia muda maupun yang sudah tua sekalipun. Jadi, harus tetap waspada. Namun, kanker serviks ini merupakan kanker yang dapat dicegah. Apakah kamu mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama melalui video ini. Melalui 2 poin penting supaya kita bisa paham mengenai kanker serviks ini dan tidak menyesal di kemudian hari. Hai, saya Dr. Otofuku dari Jepang. Mulai hari ini, mari bersama-sama mempelajari pentingnya mengenai kesehatan tubuh di channel Nasihat Dokter Jepang. Tema kali ini adalah mengenai kanker serviks. Meskipun sudah dilakukannya tindakan yang cepat, namun penanganan di rumah sakit tidak memberitahukan cara pencegahannya, sehingga akan mengakibatkan hal yang fatal dan kasus ini tidak jarang terjadi. Kalau begitu, sebelum kita lanjut, saya mau memberitahu bila di akhir video nanti saya akan memberitahumu tentang pencegahannya. Maka jangan dilewatkan ya. Baiklah, ayo kita mulai. Jadi, apa itu kanker serviks? Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu serviks dan di mana bagian organ ini? Baiklah, saya akan tunjukkan kepadamu pada gambar sistem reproduksi ini. Letaknya seperti buah pir yang terbalik dan ada di bagian bawah perut. Lalu, yang di bagian ini adalah rahim. Lalu, ada saluran tuba di bagian ini. Dan di bawahnya adalah fimbra. Di bagian rahim terdiri dari badan rahim, bagian bawah ini adalah vagina. Dan di antara tengah-tengah ini adalah serviks. Kanker rahim bermula ketika sel-sel sehat di dalam rahim tumbuh tidak terkendali dan membentuk tumor atau benjolan. Di bagian leher rahim terdapat jaringan yang tersambung ke bagian vagina. Dan di sisi ini disebut SC junction. Pada bagian SC junction pula sangat rentan dengan jaringan kanker. Pada kanker di bagian tubuh rahim sering dialami oleh orang yang berusia 50 tahunan. Sedangkan untuk kanker serviks dapat dialami oleh berbagai kalangan usia. Cukup mengkhawatirkan bukan? Lalu, bagaimana cara mendiagnosis dan mengobati kanker serviks ini? Mari saya jelaskan jenis pengobatan apa yang tersedia terlebih dahulu. Kanker serviks didiagnosis dengan tes yang disebut kolposkopi. Tes kolposkopi menggunakan mesin yang disebut kolposkop. Dengan alat ini dapat melihat organ reproduksi wanita seperti leher rahim, vagina, dan juga vulva untuk memastikan apakah ada gejala penyakit. Pemeriksaan ini juga dapat melihat apakah sel kanker tersebut jinak atau ganas. Bagian yang sangat khas dari kanker serviks ini adalah dengan adanya keadaan peralihan antara kanker jinak dan ganas. Kebanyakan ada yang jinak dan ganas, tapi di kanker serviks ada yang berbeda, yakni di mana antara jinak dan juga ganas, yang disebut dengan keadaan displasia. Jadi, pertengahan antara jinak dan ganas ini merupakan keadaan awal yang dapat menjadi ganas bukan? Pada tingkat awal ini mungkin saja bisa kembali normal meskipun dibiarkan begitu saja. Tetapi, jaringannya semakin berubah dan mungkin terjadi hal yang lebih parah dan perlu segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, pada kanker serviks ini, banyak terjadi di fase displasia selama beberapa tahun. Namun, akan mudah mendeteksi displasia tersebut bila diperiksa dengan benar. Tetapi, displasia memiliki daya tahan dari tingkat level 1 hingga 3. Dengan semakin meningkatnya tingkatan level, maka semakin buruk, yaitu kasus displasia level 3. Akan ada kemungkinan besar menjadi kanker, jadi sudah bisa dilakukannya tahap pencegahan dengan operasi. Penanganan ini biasa disebut dengan biopsi kerucut, yaitu memotong sepotong jaringan berbentuk kerucut dari leher rahim untuk menghilangkan sel-sel prakanker.
Dengan biopsi kerucut ini, seringkali pasien tetap ingin mempertahankan fungsi untuk kehamilan. Namun, bila sudah adanya perkembangan kanker yang terlanjur menyebar, mungkin perlu untuk mengangkat rahim dan organ di sekitarnya. Bila dalam keadaan tersebut, maka kesempatan untuk hamil pun akan sulit didapatkan. Oleh karena itu, pencegahan dari deteksi dini menjadi penting, terutama bagi mereka yang ingin hamil atau mempunyai keturunan. Ngomong-ngomong mengenai channel ini, kami akan terus menginformasikan perihal medis dan kesehatan dari sudut pandang dokter dari Jepang loh. Maka jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video baru dari kami. Baiklah, kita lanjut lagi mengenai kanker serviks ini. Jadi, apa saja gejala yang umum pada kanker serviks ini? Jadi, gejala yang ada pada kanker serviks biasanya adalah terjadinya pendarahan di organ intim secara tak teratur. Tidak teratur seperti apa ya? Baik, akan saya jelaskan lebih rinci. Jadi, seorang wanita biasanya mengalami pendarahan menstruasi adalah hal yang normal, bukan? Dan biasanya terjadi setiap bulannya. Namun, bila fase menstruasi sering keluar pada waktu yang tidak tepat seperti biasanya, hal itu bisa disebut pendarahan organ yang tidak teratur. Selain karena kanker serviks, ada berbagai macam sebab pendarahan tidak teratur ini, seperti hamil di luar bagian rahim dan gangguan sistem hormon yang tidak normal. Maka, jika pendarahan tak beratur berlanjut berkali-kali, ada baiknya untuk segera periksa ke dokter. Untuk memeriksa hal tersebut, kamu dapat memeriksakannya ke klinik ginekologi. Kalau begitu, jika di antara para viewers memiliki pengalaman mengenai hal serupa, akan sangat membantu bila kamu menceritakan pengalaman tersebut di kolom komentar kami. Jika berkenan, kami akan sangat berterima kasih. Selain itu, gejala yang mungkin terjadi adalah munculnya nyeri di bagian perut bawah, atau pendarahan dan nyeri saat berhubungan intim. Gejala yang tidak terduga mungkin bisa muncul. Bila terletak di dekat leher rahim, ada besar kemungkinan menjalar ke kantung kemih maupun ke usus besar. Dan akan terjadi gejala seperti darah bercampur dengan air kencing dan juga tinja. Namun, saya lebih menyarankan untuk kamu melakukan pencegahan sebelum gejala yang seperti ini muncul, karena bisa lebih memperparah hal itu. Maka, selanjutnya pasti kita berpikir, bagaimana cara pencegahan untuk kanker serviks ini? Ya, pencegahan tersebut tentu ada, yaitu dengan screening kanker serviks yang sangat efektif sebagai tindakan pencegahan untuk deteksi dini. Adapun jenis tes yang harus dilakukan yaitu dengan SC junction. Apakah kamu masih ingat dengan video di awal tadi? Ya, di sini letak SC junction dengan brush khusus yang dimasukkan ke SC junction di leher rahim dan akan diambil sampelnya untuk di-screening. Jadi, apakah kamu tahu virus yang berpotensi menyebabkan kanker serviks? Yaitu virus yang disebut Human Papilloma Virus atau HPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit. Faktanya, setengah dari perempuan memiliki kemungkinan terinfeksi HPV ini di leher rahim melalui aktivitas seksual, yang bisa dikatakan bahwa mereka dapat terinfeksi HPV ini sekali dalam hidup mereka. Sekitar 90% dari sistem imun yang mereka miliki dapat menyingkirkan virus secara alami, tetapi 10% sisanya dari virus akan terus bertahan. Kondisi tersebut di dalam istilah medis disebut infeksi persisten. Dari tabel yang saya sebutkan sebelumnya, tingkatannya akan terus berlanjut, dan jika berlanjut akan kembali ke kondisi semula, sehingga sangat menakutkan, bukan? Karena gejala jarang muncul di periode ini, semua orang pasti ingin mengetahui gejala agar dapat waspada. Lalu, pentingnya untuk screening ini supaya bisa mengetahui apakah kamu terinfeksi HPV dan juga dapat mengetahui keberadaan virus tersebut. Ada lebih dari 150 jenis varian HPV. Namun, di antara varian tersebut,
Ada 13 jenis yang rentan terkena kanker serviks. Biasanya disebut dengan HPV resiko tinggi. Penyebab kanker serviks diduga adalah HPV. Jika kamu telah terinfeksi HPV resiko tinggi melalui screening, kamu perlu mengawasi perkembangannya. Untuk pencegahan HPV terjadi, dilakukannya vaksin HPV untuk pencegah utama dan mencegah infeksi awal. Saya yakin di antara kamu mungkin pernah mendengar vaksin ini. Vaksinisasi HPV ini diberikan secara rutin ke 92 negara di dunia. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO juga merekomendasikan vaksin ini. Bahkan di Australia, tempat vaksinisasi HPV tersebar luas, dan mungkin mereka dapat memberantas kanker serviks pada tahun 2028. Hal ini akan menjadi berita yang menggembirakan, kan? Di Indonesia, vaksin HPV sudah mulai bisa diberikan kepada anak perempuan yang berusia 9 tahun hingga perempuan dewasa berusia 55 tahun. Untuk laki-laki usia 19 sampai 26 tahun. Namun, di Indonesia, vaksin HPV belum tersedia secara gratis. Untuk setiap klinik, ada biaya tersendiri untuk mendapatkan vaksin tersebut. Saya rasa pasti tidak sedikit orang tidak memiliki keyakinan baik terhadap vaksin ini. Saya pikir wajar bila seseorang mendapatkan pengaruh tersebut karena pengalaman orang-orang terdekat mereka mengalami hal tersebut. Tapi, dari perspektif data yang sudah keluar, vaksin ini bekerja efektif hingga 90%, dan vaksin ini sangatlah baik sebagai pencegah kanker serviks. Tidak jarang dalam kasus kanker serviks yang dialami pasien muda meninggal di rumah sakit karena pendarahan organ genital dan transfus darah yang berulang. Oleh karena itu, semua akan berubah tergantung pada aspek dan perspektif apa yang diambil. Jadi, saya harap kamu juga akan menghargai saya dengan penilaian vaksin ini, baik menurut data yang saya ambil. Ngomong-ngomong, virus HPV ini juga dapat berisiko bagi para pria juga. Jadi, saya dokter dari Jepang pun juga sudah melakukan vaksin loh. Dikatakan bahwa vaksin ini efektif sampai usia 45 tahun. Jadi, saya ingin kamu bisa mempertimbangkan hal ini baik-baik ya. Silakan juga untuk berkonsultasi mengenai hal ini bersama keluarga. Dengan demikian, kanker serviks merupakan kanker yang dapat dicegah dan dideteksi sejak dini. Saya harap kamu memahami mengenai video ini dan menerima vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan agar tidak menyesal di kemudian hari. Semoga viewers menyukai video kami sepenuhnya. Mohon berikan tombol like di video kami ya. Sampai jumpa dan salam sehat.